Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali renungan hari Senin 4 April 2022, pekan kelima Prapaskah dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengampunan-Mu, menjadi berkat dalam hidupku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar Ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita adalah berkat pengampunan. Dari bacaan sabda hari ini ditampilkan beberapa tokoh, di antaranya rakyat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan Tuhan Yesus. Berhadapan dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memandangnya sebagai perempuan berdosa yang layak mendapat hukuman. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus penuh belas kerahiman. Tuhan Yesus mengampuni. "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes bab 8 ayat 11b. Sahabat Duk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita menghadirkan kehidupan baru, memampukan kita untuk selalu memiliki hati Tuhan Yesus
yang penuh belas kasih dan kerahiman. Sahabat Tuk in Altum yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa Prapaskah adalah masa di mana kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Persiapan yang kita laksanakan adalah pertobatan. Bertobat untuk mengampuni dalam bimbingan Roh Kudus. Mengampuni setiap pribadi yang melukai hati kita. Mengampuni setiap pribadi yang membuat kita sakit. Mengampuni setiap pribadi yang membuat kita menderita. Dan kita juga mohon rahmat terang Roh Kudus untuk dapat pengampunan dari setiap pribadi yang telah kita sakiti, mendapat rahmat pengampunan dari setiap pribadi yang sudah kita lukai hatinya. Rahmat belas kasih Tuhan memampukan kita untuk berani praktek setiap hari, mengampuni, bertobat terus-menerus. Tiada mustahil bagi Tuhan. Mari kita hidup baru dalam terang rahmat Roh Kudus dan pertobatan. Pertobatan yang konkret dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat dan negara kita. Berkat pengampunan menjadikan kita pribadi-pribadi yang rendah hati dan pribadi-pribadi pembawa kabar sukacita. Mari puji Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah. Engkau memberikan rahmat pengampunan bagi kami, dan juga Engkau memberikan tugas bagi kami untuk bangkit, berdiri, mewartakan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam